Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu pada hari ini? Berharap kabarnya sehat dan baik semua ya. Kembali lagi pada hari ini bertemu dengan ibu. Seperti biasa kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan. Dan materi pada hari ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dimana materi pada hari ini adalah tentang tata surya. Yang perlu anak ibu ketahui adalah tata surya kita terdiri atas bintang, planet, komet, asteroid, dan benda-benda langit lainnya yang membentuk suatu sistem, yang dimana sistem ini biasa kita sebut dengan sistem tata surya. Dan yang perlu anak ibu ketahui juga, pusat sistem tata surya kita ini adalah matahari, ya. Dan menurut para astronom, benda langit seperti yang ibu sebutkan tadi, bintang, komet, asteroid, planet, itu bisa dikategorikan sebagai planet jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus mempunyai ukuran diameter lebih besar dari 2000 km. Yang kedua, berbentuk bulat. Dan yang ketiga, memiliki orbit yang tidak memotong planet lain. Dan planet ini terdiri dari planet dalam dan planet luar. Ya. Kalau planet dalam itu bersifat padat dan berbatuan. Sedangkan planet luar ini biasanya disebut dengan bola gas raksasa. Kenapa? Karena intinya mungkin berbentuk padat, tetapi permukaannya tidak. Semua planet luar ya memiliki cincin yang tersusun dari debu dan gas batu. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Sebelum kita membahas tentang planet, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang matahari. Kenapa? Karena matahari ini adalah pusatnya tata surya. Matahari ini adalah sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas dan tekanan tinggi. Ya, matahari ini kalau dibandingkan bintang yang lainnya dan galaksi, ya memiliki ukuran yang sedang. Namun kalau dibandingkan dengan planet yang terbesar sekalipun, diameter matahari adalah 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Ya. Walaupun matahari ini berbentuk gas, beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. Suhu permukaannya 5.000 derajat Celcius. Energi panas yang dipancarkan matahari memungkinkan terjadinya kehidupan di bumi. Jadi, kalau tidak ada energi yang dipancarkan oleh matahari, maka tidak ada kehidupan di bumi. Karena kenapa? Tidak ada pencahayaan yang ada di bumi. Jadi kita tidak ada penerangan ya. Jadi bagaimana bisa hidup kalau tidak ada cahaya matahari? Bagaimana pohon bisa fotosintesis? Bagaimana kita bisa melihat dan beraktivitas ya kalau tidak ada cahaya matahari? Jadi kita tidak bisa melihat anggota-anggota lain dari tata surya juga kalau tidak adanya matahari ini ya. Karena tidak terang, yang kita bisa lihat itu cuman komet dan meteor, karena mereka memiliki cahaya atau memiliki energi panas. Nah, selesai kita membahas materi matahari tadi, barulah kita beranjak, kita akan membahas satu persatu planet. Yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius ini adalah planet yang dekat dengan matahari. Dari planet bumi, matahari terlihat 2 kali lebih besar daripada yang terlihat di bumi. Ya. Permukaan Merkurius sangat panas dan kering. Suhu permukaan Merkurius dapat mencapai 427 derajat Celcius pada tengah hari dan min 184 derajat Celcius pada tengah hari. Permukaan planet Merkurius ini mempunyai
sejumlah kawah atau lubang ledakan yang terjadi akibat tabrakan dengan meteor dan komet. Gravitasi pada permukaan planet Merkurius ini adalah sepertiga dari permukaan bumi. Dan yang kedua ada planet Venus. Planet Venus ini walaupun jaraknya dari matahari 2 kali jarak Merkurius, tetapi planet Venus ini adalah planet yang terpanas di dalam tata surya kita. Karena planet Venus ini memiliki lapisan atmosfer yang tebal seperti awan putih yang menyelimuti permukaannya. Awan putih ini terdiri dari karbon dioksida yang terjadi akibat pembakaran asam sulfat panas oleh gunung-gunung berapi, ya. Jadi katanya di dalam planet Venus ini banyak terdapat gunung berapi dan yang mengalirkan lahar, ya. Itulah yang menjadi penyebab kenapa Venus ini adalah menjadi planet terpanas, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah planet yang kita huni pada saat ini, yaitu planet Bumi, di mana planet ini adalah planet yang ditinggali oleh manusia, ya. Planet ini adalah planet yang atmosfernya bersifat melindungi dan suatu campuran bahan kimia organik yang dapat mengakibatkan bumi ini adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang mendukung kehidupan, atau adalah salah satu-satunya planet yang bisa ditinggali atau mempunyai kehidupan. Bumi juga satu-satunya planet yang mempunyai unsur seperti air yang dapat berupa gas, cair, benda padat, ya. Bumi juga adalah suatu planet yang dinamis yang secara konstan mendaur ulang dirinya sendiri, ya. Yang selanjutnya ada planet Mars, ya. Planet Mars ini adalah planet keempat dari matahari. Besar planet ini setengah dari ukuran bumi, ya. Jadi planet ini lumayan kecil, ya, setengah dari bumi. Dan satu hari di Mars hampir sama lamanya dengan satu hari di bumi. Jadi ada kemiripan, ya, di dalam waktu antara bumi dan Mars, tetapi beda ukuran. Kalau Mars ini ukurannya hanya setengah dari planet bumi. Udah itu, belahan selatannya adalah suatu permukaan tua yang stabil dengan banyak kawah dan lubang ledakan. Sedangkan belahan utaranya menjaga arus lahar dari gunung berapi yang dahsyat yang paling besar dalam tata surya. Planet Mars adalah planet yang paling mirip dengan bumi, sehingga para ilmuwan terus melakukan serangkaian penelitian apakah kemungkinan bagi manusia untuk hidup di bumi, ya. Yang selanjutnya ada planet Jupiter. Planet ini adalah planet kelima dari matahari, ya, yang merupakan planet paling besar dalam tata surya. Ukuran planet Jupiter 2 kali lipat dari gabungan semua planet lain dalam tata surya kita. Atmosfernya Jupiter ini terdiri dari hidrogen dan helium, serta mempunyai awan amoniak dan kristal es. Sistem Jupiter dan Stelis-Stelisnya merupakan miniatur tata surya paling Jupiter. Planet Jupiter mempunyai hari yang paling pendek dibanding planet-planet lainnya, karena periode rotasi planet Jupiter ini hanya kurang 10 jam. Malam hari pada planet Jupiter adalah jauh dari gelap, ya. Langit terlihat terang oleh banyaknya bulan. Selanjutnya yaitu planet Saturnus.
Ya, planet Saturnus ini adalah planet keenam dari matahari. Planet ini dikelilingi oleh beribu-ribu cincin yang berbentuk dari partikel es dan batu. Batu karang yang diperkirakan merupakan bekas peninggalan dari suatu satelit terdahulu yang telah hancur oleh suatu benturan dengan satelit lainnya. Sudah itu ada planet Uranus. Planet Uranus ini adalah planet ketujuh dari matahari. Yang membedakan planet Uranus dari planet-planet yang lainnya adalah bahwa salah satu kutubnya menghadap ke matahari. Planet Uranus ditabrak oleh objek besar sehingga bergeser kisarannya. Sedangkan objek yang menabraknya hancur dan bekas peninggalannya berbentuk awan, uap, air, batu-batu di sekitar Uranus yang membentuk cincin tipis seperti Neptunus. Kebanyakan dari Uranus adalah suatu samudra air yang kotor yang tercampur gas, metana, dan amonia. Dan yang selanjutnya ada planet Neptunus, planet terjauh dari matahari. Keadaan planet Neptunus ini hampir sama dengan Uranus. Kedua planet ini sering disebut planet kembar. Neptunus adalah planet dalam tata surya yang paling berangin. Pada planet ini dapat terjadi badai sangat besar dan mencapai 10 kali kekuatan suatu angin topan di bumi. Ukuran planet Neptunus 4 kali ukuran bumi dan sedikit lebih kecil dibanding planet Uranus. Pada planet Neptunus mungkin tidak terdapat batas-batasan antara lapisan-lapisannya. Planet ini mempunyai suatu inti yang kecil dari batu karang dan dikelilingi oleh suatu samudra bercampur dengan lumpur dan material batu. Jadi seperti itu, ada beberapa planet yang masih dimasukkan ke dalam tata surya. Nah, kalau sebelumnya mungkin anak-anak ibu pernah mendengar planet terkecil kita ini adalah Pluto. Nah, sebelum tanggal 15 Agustus pada tahun 2006, satu lagi benda langit yang dipercaya sebagai planet dalam sistem tata surya kita yaitu yang sering kalian ketahui yaitu adalah planet Pluto. Dahulu Pluto dikenal sebagai planet yang paling kecil, ya kan? Dan paling jauh dari matahari. Tetapi kalau sekarang planet paling jauh dari matahari yaitu adalah Neptunus bukan Pluto lagi. Kenapa? Karena Pluto berdasarkan keputusan ahli sidang umum International Astronomical Union ke-26 yang diselenggarakan di kota Praha, Republik Ceko, Pluto bukan lagi dianggap sebagai planet. Para ahli yang mengikuti sidang umum tersebut menganggap Pluto sebagai objek Neptunian, bukan lagi sebagai planet atau bukan lagi sebagai planet yang termasuk di dalam tata surya. Jadi Pluto ini adalah objek Neptunian. Jadi Pluto ini bukan lagi sebagai planet terkecil yang ada di tata surya kita. Jadi planet terkecil, planet terjauh yang ada di tata surya kita bukan lagi diduduki oleh Pluto, tetapi diduduki oleh Neptun. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan pribadi sama ibu atau boleh di WA, boleh juga di chat di kolom komentar di itu kan belum dipahami. Nanti insya Allah akan dijawab. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Sekian semuanya, semoga beraktivitas